Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Materi pembelajaran PPKN hari ini ialah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sebelum kita belajar dan mendapat keberkahan, kita berdoa dulu ya. Doa selesai. Nah, masih ingat Pancasila kan? Hafal dengan sila-silanya, mulai sila pertama hingga sila kelima. Dan kita harus hafal Pancasila ya. Karena pembelajaran kita erat kaitannya dengan penerapan dari sila-sila Pancasila tersebut. Dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini ialah dengan mengamati di lingkungan atau kehidupan sehari-hari, siswa dapat memberikan masing-masing satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang 1. Politik dan hukum, 2. Bidang ekonomi, 3. Sosial budaya, dan 4. Bidang pertahanan dan keamanan. Disadarin atau tidak, perwujudan dari penerapan nilai-nilai Pancasila sebenarnya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, sosial budaya, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Baik di lingkup kecil seperti keluarga, desa, kelurahan, atau dalam lingkup yang lebih besar, seperti wilayah, provinsi, hingga ke nasional. Sebagai warga negara yang baik, kita juga perlu memperhatikan setiap aktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Apakah kegiatan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Mari kita masuk pada materi intinya ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Masih ingat kan kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Bagus apabila kamu masih ingat. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lainnya. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Setiap negara memiliki lembaga negaranya masing-masing untuk mengatur kehidupan negara tersebut. Hak individu maupun hak dalam bernegara. Hak berdemokrasi maupun kesamaan hak di depan mata hukum. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Landasan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Perekonomian nasional dilaksanakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Contoh sederhananya koperasi sekolah maupun pasar tradisional. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya hendaknya harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menghadapi pengaruh westernizasi atau globalisasi dengan cara mengambil hal yang baik, hal yang buruk bagi kehidupan rakyat Indonesia. Contoh baiknya adalah perubahan teknologi pertanian. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 maupun Pasal 30 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi pertahanan dan keamanan negara itu bukan hanya tugas TNI ya, tapi setiap warga negara Indonesia. Nah, demikianlah materi hari ini. Jika masih ada bingung, silakan bertanya melalui grup WhatsApp ya, atau putar kembali video pembelajarannya dan baca-baca kembali materi pembelajaran hari ini. Sekian dari Ustadz Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.